Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya. Kali ini saya pengambilan video bersama dengan anak gedok. Siapa namanya? Sinten? Lah, malah lari. Nah, jadi dulur-dulur, ini video setelah saya pemasangan per yang bisa dibilang per yang kerasnya espas lah. Per yang biasa saya temukan ketika saya bongkar-bongkar itu di tipe ZSX, terus tipe ZL Extra, ZX9, ZL9. Terus tipe apa lagi ya? Karena kalau tipe ZL Extra kebetulan waktu itu yang menurut saya besinya kecil. Nah intinya ini besi yang besinya itu ibarat ini telunjuk sama jempol, ibarat kayak gitu. Terus ZL Extra mungkin yang kelingking kayak gitulah. Nah karena penasaran tersebut, nah kemarin kan videonya itu sudah saya sudah saya posting, baik ketika yang sebelah kanan saya bongkar, kemudian saya pindah ke sebelah kiri saya bongkar. Dan waktu itu sebenarnya saya ada agenda ke Yogyakarta. Sudah saya bikin video yang ketika itu saya mau berangkat dari Pacitan Kota. Saya juga berkeinginan waktu itu sebenarnya membuat video review testimoni dari saya pribadi, bagaimana waktu itu perjalanan ke Jogja. Nah, hanya ada video sedikit-sedikit ketika ini foto-foto di parkiran tujuan utama, kan di parkir apa itu, di Pondok Pesantren Ali Maksum Terapiak Yogyakarta, itu tujuan utama. Ini foto-fotonya, ini dari tadi sudah saya tampilkan. Terus saya juga keliling-keliling Jogja, nggak cuma hanya dari, kalau mungkin dulur-dulur tahu letak di Ponpes Ali Maksum itu sebenarnya ring road sebelah selatan. Jadi kalau dari Pacitan itu sebenarnya sampai ring road tinggal belok kiri, tidak. Saya waktu itu ke tengah kota dahulu, terus ke tengah kota daerah Tugu, intinya jalan-jalan situ, alur-alur jalur situ, kemudian baru ke pondok pesantren, habis itu ke utara lagi atau ke tengah yang gak ke utara yaitu Rumah Sakit Sarjito. Sebenarnya waktu itu saya ke sana, habis itu baru pulang. Nah, padahal berangkat itu sudah saya isi full, terus sekalian bisa uji konsumsi ketika muatan waktu itu 7 dewasa. 7 dewasa beserta barang-barang ada itu full, baju dan sebagainya itu ada kurang lebih 3 tas lah. Tas laundry kayak gitu ada kurang lebih 3, dan ya tas-tas perintilan. Waktu itu karena tidak sempat, karena kredit, karena waktu itu saya mau bikin video kok kelihatannya kondisinya tidak memungkinkan, dari awal juga tidak saya set. Nah biasanya kan saya agak berpikir nanti gini videonya, alurnya ya, walaupun hanya seperti itu videonya, hanya saja ternyata waktu itu intinya saya tidak bisa membuat video review testimoni di Espas Ceper ini menggunakan per yang keras itu. Saya akan merangkum di video ini yang menurut saya agar bisa lebih detail gitu loh. Yuk, nah gitu. Kalau konsumsi, karena tadi sudah menyinggung, perjalanan itu saya setengah dari Jogja Pacitan menuju Jogja. Di tengah-tengah itu saya tidak menggunakan AC. Dari tengah-tengah itu ke Jogja, jalan-jalan kota saya full AC, full double blower. Double blower itu nomor 3, depan itu antara 2, nomor 1, tergantung habis dipanasi, habis panas-panas parkir atau tidak. Oh, ketemu di angka 11,4 kurang lebih. Pas 11, berapa 6 kemarin. Ini pokoknya ini 11, ya alhamdulillah masih termasuk normal karena muatan 6 dewasa. 7 dewasa, walaupun pulangnya 6 dewasa, dan balitanya Azrin, dan ada yang lagi di perutnya ibunya ya. Eh, terus langsung saja kita membahas ke inti dari video ini, yaitu bagian dari kaki-kaki Espas Ceper saya. Bagaimana menurut dulur-dulur, kira-kira saya menggunakan per keras itu di mode ceper potong tabung saya itu ternyata akan keras atau akan empuk atau akan ya bagaimana menurut dulur-dulur? Coba di komen, karena bisa dilogikakan.
standar yang kemarin beberapa kali ini per itu ada videonya dengan Om Anto, itu ada pokoknya. Terus kalau tidak testimoni di mobilnya siapa ya? Kayaknya Om Anto deh yang waktu itu juga saya ada videonya ketika testimoni masang laker gitu. Dan yang paling kekeh karena Om Anto itu, Bro Anto itu emang Espas itu mobil pertamanya, jadi dirasa kok keras gitu loh. Kok keras, Ibnu kalau manggil saya kan Benu gitu kan, Ibnu itu. Piye iso ora iki digawe empuk. Karena bidikannya mobil saya waktu itu ketika pernah dibawa di Bogor itu jalan-jalan dengan temannya bilangnya kok Espas ini rasanya berbeda. Kemudian videonya dengan Mbah Wahyono, dengan Om Yono itu juga merasakan kok penak Om Sikilane bilangnya gitu kan. Karena saya tidak merubah settingan yang standarnya Espas sebenarnya. Saya tidak merubah settingan jarak antar mangkokan dengan stopper itu kan saya tidak merubah apapun gitu loh. Dan bilangnya isora standarku Espas itu dibikin seperti ini ya. Kalau saya pribadi belum bisa melogikakan dengan per ini bisa nggak dibikin senyaman ya, mungkin kalau mobil saya dianggap senyaman ini gitu loh. Dan karena eh karena merasa tertantang itu kemarin akhirnya saya coba dan hasilnya menurut saya ini fix cepernya itu di 3 jari, fix 3 jari itu pas, tidak yang sesek tidak yang longgar, 3 jari itu pas. Nah segini pas di 3 jari itu kesimpulan dari yang saya bisa utarakan ke dulur-dulur, dia karakternya tidak soft juga tidak hard. Jadi kalau yang versi per yang 7 ulir kemarin itu soft, kalau yang di Espas ini ketika kaki-kaki standar itu hard, ini ada di tengah-tengah. Jadi menurut saya tetap merasa ini samburi kurang. Nah, tetap merasa saya lebih enak daripada ketika standar. Jadi per itu ketika dipasang di Espas standar, ketika dipasang di Espas saya itu berubah jadi lebih enak. Nah, tapi tidak yang terlalu soft, tidak yang terlalu empuk, tapi tidak yang terlalu keras banget seperti yang ketika dipasang di model tinggi gitu loh. Nah mungkin akan berbeda juga ketika per ini ketika saya pasang ketika mobil saya di mode tinggi, itu mungkin akan berbeda karena menurut saya penyebab utama dia menjadi empuk karena kan saya tidak merubah apapun, maksudnya shock juga saya pakai Aspira. Terus Om Wahyono yang Espas ZX9 warna gold itu juga kemarin sudah ganti shocknya Aspira, tapi dirasa tidak tidak perubahan empuknya itu signifikan, ada perubahan tapi tidak yang terlalu banyak. Jadi dirasa mengeluarkan uang yang hampir 500.000 seharga shockbreaker Aspira oli itu belum yang sejauh itu yang perbedaannya. Makanya saya tertantang, wong mulik saya juga udah Aspira, terus pernya itu sama-sama ZL ZX9, banyak 9 itu Zebra ZL9. Itu tertantang saya, dan ketika di sini ya terjawab gitu loh. Menurut saya masih kategori enak, ketika buat jalan di gelombangan itu juga enak. Nah ketika jalan ground jalan itu menurut saya juga masih kategori enak. Karena enaknya gimana Om? Enaknya memang tidak seempuk versi per yang 7 lir, yang per kecil ketika di mode ceper kemarin. Tapi bagi saya bagi saya itu masih oke. Dia ada perubahan yang jauh. Jadi perubahannya itu lumayan jauh. Nah, perubahannya itu agak jauh dengan yang ketika mode tinggi tidak dipotong tabungnya. Itu menurut saya dengan yang kondisi sekarang itu agak jauh. Tapi tidak sejauh ketika menggunakan per 7 ya, saya jelaskan lagi. Tapi pokoknya ini konsen ke per yang keras ini, per yang diameter besinya lebih gede, yang sama-sama 8 ulir.
itu waduh, saya bisa ngomong gimana, dia tetap bisa main ketika saya goyang-goyang, juga tetap bisa shocknya itu juga ngepir, tidak yang kaku itu. Biasanya yang goyang hanya bannya, tidak yang itu banget. Nah, jadi kalau bagi dulur-dulur yang merasa pernya keras, jadi ini ceper lebih rendah daripada orinya, tapi masih aman. Nah, jika dulur-dulur yakin pengennya per kerasnya saja, solusi dari saya satu. Yang pertama harus ganti shocknya Aspira, jangan shock yang olinya kalau versi saya ya. Karena apa? Kedua, harus dipotong tabungnya. Ketika tabung dipotong, menggunakan per aslinya, shock aslinya itu tidak bisa. Karena kalau shock aslinya kan model seal itu kan ada di dalam, yang sealnya itu main, itu tidak akan bisa, harus menggunakan shock yang cartridge yang dia ketika tabungnya dipotong dia bisa diturunkan juga ke bawah, bagian bawahnya juga ikut turun. Nah itu, nah ketika pemotongan tabung itu Azrin, pemotongan tabung itu kan akan berefek, walaupun ketika tidak diceper akan berefek. Sayap itu yang awalnya gini, nah ini ada videonya, ini milik tetangga yang tipenya tipenya ini ZX kalau nggak salah, apa ZL ya, ini tipenya ZL. Ini saya videokan, tuh apa itu kakinya itu sayap itu seperti ini. Nah ketika sayap seperti ini, posisi shock kan akan agak melancip gini. Nah di mode ceper ini dia posisi sayap bisa dibilang lurus, tidak yang ke sini, lurus. Akhirnya ketika ada shocknya itu kan dia siku. Jadi ketika main seperti ini shock ke atas, itu dia akan berakibat pernya pun juga akan lebih terasa enak. Nah ketika kemarin saya gunakan nikung penumpang 7 itu, depan itu Azrina dan ibunya, itu oke. Menurut saya malah lebih oke ini daripada yang pernya empuk. Tapi ya ada tapinya. Menurut pengamatan istri saya, kok keras ya mas? Oh aku penak per yang kemarin, bilangnya gitu. Tapi bagi saya ini juga udah enak gitu loh. Tidak ada masalah yang itu tuh mengganggu banget. Pokoknya udah ada perubahan yang signifikan. Menggunakan per ini, terus menggunakan per keras ini, terus diganti shocknya Aspira yang model oli, kemudian juga di mode potong tabung. Rumus utama itu dipotong tabung. Jangan potong tabung pokoknya itu. Jangan hanya menurunkan mangkoannya, tapi dipotong tabungnya. Nah, mungkin kalau dulur-dulur penasaran silahkan dicoba. Mungkin akan mengeluarkan dana yang di atas 1000, misal ya, ekspektasinya dulur-dulur sedikit berbeda karena mengeluarkan tabung itu dipotong ke tukang bubut ya, biayanya lumayan. Terus jika tidak sesuai harus ganti tabung yang utuh, kurang lebih harganya 500.000, tinggal pasang lagi sebenarnya. Tapi kalau penasaran dulur-dulur, karena ini saya mau lepas ya, bukan punya saya, kemarin hanya penasaran bagaimana menurut dulur gitu loh. Bagaimana jika dipasang di sini biar ada gambaran buat dulur-dulur. Ternyata yaitu tadi, kalau versi saya masih nyaman, tapi versi istri yang sekarang juga lagi bobot, sama-sama lagi bobot, itu merasa mas penak per yang kemarin. Aduh, mungkin saya cukupkan video kali ini karena anak saya sudah jangan dek, sudah pengen pulang. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi tambahan gambaran wawasan dulur-dulur. Mohon maaf jika kurang jelas dalam menjelaskan yang kali ini, karena ya ingin mendetailkan saja intinya. Jadi saya tidak sambil jalan, tidak yang ketika kemarin ke Jogja, jadi mungkin ada yang ketika nikung, ketika ada ground jalan, dulur itu bisa langsung menyaksikan dari kabin. Intinya bisa saya rangkum di sini, dia lebih nyaman ketika daripada versi standar. Dia lebih main ketika versi standar. Dia lebih nyekok ketika versi yang standarnya. Ya,
Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zebra espacepere wong pacitan. Dari, oke.